Halo saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada saat ini, saya harap kita dalam keadaan sehat. Pada hari ini saya mau mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya mau mengajak kita untuk merenungkan bahwa pernahkah saudara berpikir, apa untungnya jika saya ikut dalam perkumpulan atau persekutuan pencemooh? Pencemooh di sini adalah orang yang suka menjelek-jelekan orang, adalah orang yang suka mengolok-olok orang lain atau menertawakan orang lain. Saudara-saudari, saya mau katakan bahwa persekutuan yang demikian bukanlah persekutuan yang menguntungkan bagi anak-anak Tuhan. Tetapi saya mau katakan bahwa persekutuan yang demikian adalah persekutuan yang harus dihindari. Karena kenapa? Karena sesungguhnya persekutuan adalah membawa hidup kita yang semakin mau mengasihi Tuhan, semakin mengasihi sesama. Itulah persekutuan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita mau berkumpul hanya ingin menjelek-jelekan orang lain, hanya ingin menertawakan orang lain, pertanyaan sekarang, apakah Tuhan berkenan dengan perkumpulan kita? Saya mau katakan tidak. Ya, tetapi kalau kita melihat saudari di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ketiga, kita bisa menemukan bagaimana tahapan orang fasik ikut dalam persekutuan, dalam pencemooh. Dia berkata pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk. Kita bisa menemukan ada 3 tingkatan di mana orang fasik ikut dalam perkumpulan pencemooh. Yang pertama, tidak berjalan. Berjalan ini mengartikan bahwa orang yang sedang mengamati. Dan yang kedua, orang yang tidak berdiri. Orang berdiri ini berarti dia ikut mendengarkan pembicaraan orang yang sedang mencemooh orang lain atau orang yang sedang menertawakan orang lain. Dia ikut mendengar. Dan yang ketiga, dia duduk. Dia bukan hanya lagi mengamat-amati, dia bukan hanya lagi mendengarkan, tetapi dia juga ikut dalam membicarakan orang lain, ikut dalam menertawakan orang lain, ikut dalam menjelek-jelekan orang lain, ikut dalam mengolok-ngolok orang lain. Maka saya mau katakan orang tersebut sudah hidup dalam persekutuan pencemooh. Dan saya mau katakan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, kalau kita melihat di ayat yang kedua atau di ayat selanjutnya, dikatakan bahwa berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dan pemazmur menggambarkan orang tersebut seperti tanaman atau pohon yang ditanam di tepi sungai, yang buahnya yang menghasilkan buah dan daunnya tidak layu, dan apapun yang diperbuat berhasil. Ini menggambarkan bahwa orang yang terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam atau setiap hari adalah orang yang terus-menerus mau melakukan kehendak Tuhan. Dan orang tersebut tidak akan mengalami kekeringan atau kekosongan dalam hidupnya. Karena kenapa? Karena dia terus merindukan untuk merenungkan firman setiap hari. Dan saya mau katakan bahwa apapun yang dikerjakan, Tuhan selalu menyertai. Maka marilah kita evaluasi diri. Adakah akhir-akhir ini kita merenungkan firman siang dan malam, atau kita akhir-akhir ini terjebak dalam persekutuan pencemooh atau persekutuan orang-orang fasik? Mari sekali lagi, mari kita evaluasi diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.